Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rangga dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya menjelaskan konsep teoritis tentang syirikah muntanakisah. Pengertian syirikah muntanakisah memberikan fasilitas kepada nasabah yang membutuhkan manfaat atas barang sewa dengan pembayaran tangguh dengan opsi memiliki di kemudian hari. Ijarah dan leasing merupakan penyewaan. Namun menurut peneliti, perbedaan antara ijarah dan leasing adalah kalau ijarah merupakan sewa-menyewa baik itu barang ataupun jasa, sedangkan leasing merupakan sewa-menyewa yang diperuntukkan hanya pada barang saja, tidak dengan jasa. Musyarakah mutanakisah merupakan produk turunan dari akad musyarakah, yaitu bentuk akad kerjasama dua pihak atau lebih. Musyarakah dengan kata lain disebut syirikah secara bahasa, berarti percampuran. Dalam hal ini mencampurkan modal dengan modal satu dengan yang lain, sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Menurut Sayyid Sabiq, syirikah adalah akad antara pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan, sementara mutanakisah berasal dari kata yatanakishu tanakishan mutanakisyun, yang berarti mengurang secara bertahap. Pengertian leasing. Leasing adalah metode pembiayaan yang dilakukan melalui pengadaan barang modal maupun aset untuk diberikan kepada perusahaan maupun individu. Biasanya, para penerima leasing merupakan pengusaha yang menjalankan suatu kegiatan bisnis sehingga modal tersebut dibutuhkan guna melancarkan aktivitas usaha. Leasing merupakan metode pembiayaan yang diberikan oleh suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Cara pembayarannya yakni melalui cicilan sejumlah uang sesuai keputusan bersama. Ketika debitur berhasil melunasinya, maka ia punya pilihan untuk membelinya menggunakan nilai yang tersisa. Contoh leasing adalah ketika seseorang ingin membeli motor atau mobil namun belum mampu melunasinya, sehingga mereka akan menggunakannya sembari membayar cicilan kepada lesor. Pengertian ijarah. Muntahiyyabitaltamlik. Ijarah muntahiyah bit tamlik atau yang sering disingkat dengan IMBT. Ini adalah akad sewa-menyewa di awal dan berakhir dengan pemindahan kepemilikan nantinya. Ijarah muntahiyah bit tamlik memiliki susunan kata yang terdiri dari ata, jir, al-ijarah, sewa, dan et, tamlik, kepemilikan. Eta, jir menurut bahasa diambil dari kata al-ajar, yaitu imbalan atas sebuah pekerjaan, dan juga dimaksudkan dengan pahala. Adapun al-ijarah, nama untuk upah, yaitu suatu yang diberikan berupa upah terhadap pekerjaan. Sedangkan al-ijarah dalam istilah para ulama ialah suatu akad yang mendatangkan manfaat yang jelas lagi mubah berupa suatu zat yang ditentukan ataupun yang disifati dalam sebuah tanggungan atau akad terhadap pekerjaan yang jelas dengan imbalan yang jelas serta tempo waktu yang jelas. Sedangkan et-tamlik secara bahasa bermakna menjadikan orang lain memiliki sesuatu. Adapun menurut istilah ia tidak keluar dari maknanya secara bahasa. Dan et-tamlik bisa berupa kepemilikan terhadap suatu benda, kepemilikan terhadap manfaat, bisa dengan ganti atau tidak. Jika kepemilikan terhadap suatu barang dengan adanya pergantian maka dia jatuh sebagai jual beli. Jika kepemilikan terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti maka disebut persewaan. Rukun dan syarat ijarah muntahiyyabitaltamlik. Rukun dari akad pembiayaan ijarah muntahiyah bit tamlik antara lain penyewa mustajir, pemilik barang muajir, barang objek sewa majur, harga sewa ujrah, ijab kabul serah terima barang. Adapun yang menjadi syaratnya yaitu kerelaan dari pihak yang berakad dan majur memiliki manfaat dan manfaatnya dibenarkan dalam Islam dapat dinilai, dan manfaat atas transaksi ijarah muntahiyah bit tamlik harus diberikan oleh mustajir kepada muajir. Perbedaan leasing dengan ijarah muntahiyyabitaltamlik. 1. Objek. Objek yang disewakan leasing hanya berlaku untuk sewa-menyewa barang saja. Jadi yang disewakan leasing terbatas pada manfaat barang saja. Bila kita ingin mendapatkan manfaat tenaga kerja, kita tidak dapat menggunakan leasing. Sedangkan ijarah objek yang disewakan bisa berupa barang maupun jasa tenaga kerja.
Jadi jika dilihat dari segi objeknya hijrah memiliki cakupan luas dibandingkan leasing. 2. Metode pembayaran. Leasing hanya memiliki satu metode pembayaran yakni bersifat kontigen tom performance, artinya, pembayaran sewa pada leasing tidak tergantung terhadap kinerja objek yang disewa. Dari segi metode pembayaran ijarah, dapat dibedakan menjadi dua. 1. Tergantung pada kinerja objek yang disewa kontigen of performance. 2. Tidak tergantung not contingent to performance. 3. Perpindahan kepemilikan transfer of title. 1. Operating lease tidak terjadi pemindahan kepemilikan aset baik dari awal sampai akhir. 2. Financial lease masih dalam berupa pilihan namun di akhir periode. 4. Lease purchase, yakni kontrak sewa sekaligus beli. Bila kontrak sewa beli ini dibatalkan maka hak barang terbagi antara milik penyewa dengan milik yang menyewakan. 5. Sell and lease back. Dalam hukum fik transaksi jual beli seperti ini dinamakan bail-out, inah. Terjadi ta'aluk karena itu transaksi ini haram. Perbedaan sewa konvensional atau leasing dengan ijarah terletak pada objek yang disewakan. Objek leasing hanyalah dalam bentuk barang saja. Ijarah menyewakan barang dan jasa. Sebut saja mulai dari sewa barang, tenaga kerja, hingga keharusan upah pihak yang melakukan akad ijarah muntahiyah bitamlik harus melakukan akad ijarah terlebih dahulu. Karena akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Contoh leasing syariah, FIF syariah, Citifin Multifinance syariah, ACC syariah, Alif syariah, BAF syariah. Kesimpulannya, menurut jenisnya, leasing yang tergolong dalam operating lease tidak ada pertentangan dengan prinsip ijarah. Namun dalam finance lease terdapat unsur garar yang terjadi, yaitu ketidakjelasan akad hak opsi di akhir pembayaran rente, yang termasuk ke dalam garar dan dilarang oleh syariat Islam. Dalam syariah, akad lease and purchase ini diharamkan karena adanya 2-in-1, dua akad sekaligus safkatain fi al-safkah. Ini menyebabkan garar dalam akad, yakni ketidakjelasan akad, apakah yang berlaku akad sewa atau akad beli. Rasulullah SAW melarang dua akad berbeda terjadi dalam satu aktivitas muamalah. Sekian dari materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.